Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi membandingkan bilangan bulat. Nah, pada konsep pecahan ini, pecahan kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pecahan. Pecahan atau fraksion merupakan perbandingan antara bagian objek yang diperhatikan dengan bagian dari objek secara keseluruhan. Nah, ini adalah bagian objek yang diperhatikan dan bagian objek secara keseluruhan. Selanjutnya, ini merupakan suatu lingkaran dengan bentuk pecahan 4/4 karena ini dibagi menjadi 4 bagian, jadi 4/4. Selanjutnya ini adalah 1/4 karena 1 yang diarsir dan 4 yang terdapat 4 potongan, jadi 1 bagian dari 4 bagian, jadi 1/4. Sama seperti ini, 2 bagian dari 4 bagian yaitu 2/4, dan ini adalah 3/4. Selanjutnya 8/8. 8/8 ini adalah suatu lingkaran yang dibagi menjadi 8. Nah, 8 ini dibagi menjadi 8 bagian, sehingga 8 bagian dari 8 bagian. Kemudian 8 dari 8 bagian ini menghasilkan pecahan 8/8. Nah, sama dengan 1. Kenapa? Karena 8 bagi 8 hasilnya 1. Selanjutnya 5/8. Karena yang diarsir adalah 5 dan seluruh bagiannya ada 8, sehingga 5 bagian dari 8 bagian, sehingga pecahannya 5/8. Selanjutnya pecahannya 6/8 dan 7/8. Ini merupakan 3 bagian. Nah, 3 bagian ini yaitu 3/3 hasilnya sama dengan 1, dan ini 1 bagian dari 3 bagian yaitu 1/3, dan ini adalah 2/3. Selanjutnya 2 bagian dari 9 bagian yaitu 2/9 karena 9 ini terdapat kotak yang dibagi-bagi menjadi 9 dan 2 yang diarsir, jadi 2/9. Selanjutnya ini adalah 5/9 dan ini 8/9. Nah, ini merupakan suatu bagian yang sudah dibagi menjadi 7 bagian, yang diarsir adalah 6, jadi pecahannya 6/7, dan ini 9/7. Kenapa? Karena di atas ini terdapat 7 bagian dari 9 bagian. Nah, misalnya ini 9 kan. Nah, 9 ini merupakan 9 dari 7 bagian. Nah, sama seperti ini. Ini merupakan gabungan dari seluruh kotak-kotak kecil ini adalah 12, dan 7 adalah bagian kotak kecil yang ada di atas. Jadi ini merupakan 7 bagian. Nah, yang setelah digabungkan 7 tambah 5 adalah 12. Jadi 12/7. Jadi 12 bagian dari 7 bagian. Ini 1/3. Dan ini adalah 2/6. Ini 3 bagian dari 9 bagian, dan ini 9/27 itu 9 bagian dari 27 bagian. Nah, sementara 1/3 hasilnya 2/6. Nah, itu masing-masing dikali 2 hasilnya 2/6. Kemudian 1/3 masing-masing bagian dikali 3 hasilnya 3/9. Dan 1/3 masing-masing dikali 9 hasilnya 9/27. Selanjutnya, ini merupakan sebuah kotak yang terdiri dari 40 bagian, yang diarsir adalah 16, sehingga pecahannya 16/40. Ini adalah pecahan 8/24. Ini merupakan 4 bagian dari 10 bagian, sama seperti ini, 2/5 bagian. Nah, 16/40 dibagi 2, masing-masing dibagi 2 ya, hasilnya 8/20. Selanjutnya 16/40 dibagi 4, masing-masing dibagi 4 juga, hasilnya 4/20. 16/40 dibagi 8, hasilnya 2/5. Seperti ini. Selanjutnya
nilai bilangan makin besar apabila dia ke kiri, suatu baris apabila dia ke kiri maka nilai bilangannya makin besar, dan apabila dia ke apabila nilai bilangan makin besar ke kanan, apabila garis bilangan ini berada apabila garis bilangan ini berada di sebelah kanan, maka nilai bilangannya makin besar, dan apabila dia ke kiri, maka nilai bilangannya makin kecil. Selanjutnya, 1 bagian, sedang sementara ini adalah 10 bagian, yang dihasilkan adalah 1, jadi pecahannya 1/10, dan ini 2/10, dan ini 3/10. Selanjutnya ini 4/10, dan ini 5/10, ini 6/10, dan ini 7/10, dan ini 8/10, selanjutnya ini 9/10. Nah, 0 dan 1/10. Nah, maksudnya ini adalah 1/10 lebih besar dari 0, kemudian 2/10 itu lebih besar dari 1/10, dan 3/10 lebih besar dari 2/10, kemudian 4/10 lebih besar dari 3/10, 5/10 juga lebih besar dari 4/10. Selanjutnya sama seperti tadi, 9/10 lebih besar dari 8/10, dan 1 lebih besar dari 9/10. Nah, pecahan dengan penyebut sama, pembilang makin besar, nilai bilangannya makin besar. Nah, apa kesimpulannya dari pecahan 1/10 sampai 9/10? Maka kita amati punya penyebut yang sama, yaitu 10. Maka pecahan makin sama kalau pembilangnya juga makin besar. Nah, kemudian 1/10 dengan 9/10, justru 1/10 itu lebih besar dan makin besar, maka nilai bilangannya juga makin besar. Oke, perhatikan berikut, kita fokus pada yang bilangan pecahan yang negatif. 1/10, min 1/10, dan 0. Nah, karena bilangan ini ke kiri, maka nilainya makin kecil. Perhatikan juga min 3/10 ya. Nih, min 3/10, dan seterusnya sampai min 9/10. Nah, ini min 9/10 itu nilainya kurang dari min 8/10 dan min 1. Nilainya kurang 9 ya, kurang dari min 9/10. Ingat, pada bilangan negatif dengan penyebut yang sama, kalau pembilang angkanya makin besar, maka nilai negatifnya makin kecil. Sekarang garis bilangan nilai tengahnya, yaitu 0 sampai 1. Nah, bilangan nilai tengahnya itu 0 sampai 1 adalah setengah, kemudian antara 0 dan 1/2 ada bilangan 1/4, karena makin ke kiri berarti setengah itu 1/2 kurang dari 1, dan 1/4 kurang dari 1/2 di antara 0 sampai dengan 5/4. Mohon maaf, sampai 1/4. Ya, pasti ya. Itu sudah yang pasti. Mohon maaf ya. Nah, pecah dengan pembilang yang sama, penyebut maka makin besar nilai bilangan makin kecil. Penyebut makin besar nilai bilangan makin kecil. Nah, di tengahnya ada 1/8. Ini 1/8, dan ini titiknya 1/8. Bisa diamati ya, di objek digambarkan tentu 1/8 dari 1/4 ini. Ada objek tidak tepat di tengahnya, tetapi ada 1/20. 1/20 ya. Dilihat di pecahan digambar 1/20 untuk nilainya kurang dari 1/8. Yang ini. Untuk pembilangnya sama, setengah 1/4, 1/8, 1/20. Itu pembilangnya sama, penyebut makin besar, maka nilai bilangan
bilangannya makin kecil. Jadi kebalikan dari tadi. Jadi penyebutnya sama dan pembilangnya juga besar. Tapi untuk pembilangnya sama, penyebutnya makin besar, nilai bilangannya itu makin kecil. Jadi 1/20 dan 1/4, tentu 1/4 itu yang lebih besar. Kemudian kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya juga makin besar untuk yang positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembilang yang sama makin besar, maka nilainya juga makin besar. Selanjutnya, bandingkan nilai pecahan berikut 2/3 dan 3/4. Pembilangnya sama makin besar, maka nilainya makin kecil. Sekarang kita membahas 2/3 banding 3/4. Nah, ini ada 1. Kita lebih menyarankan menyamakan penyebut, cuman kita menyamakan penyebut setengah posisi. 2/3 ada di sini. 2/3 ini. Itu ada 2/3. Sementara ini ada posisi 3/4. Ini titik posisi ada 3/4. Ini ada 3/4. Dan dari garis bilangan kemudian pecahan dibandingkan dengan pecahan untuk 1 dan 3/4. Untuk 1 dan 3/4 lebih besar dari 2/3 ini. Ini adalah titiknya. Lebih besar dari 2/3. Untuk lebih jelasnya kita buat bias-bias yang biasa membandingkan nilai dari 2/3 dan 3/4. Ternyata 2/3 mempunyai pecahan senilai. Nah, 2/3 itu mempunyai pecahan senilai dengan 8/12. Ini mengarah pada KPK dan dari 3 dan 4. Sementara 3 dan 4 memiliki pecahan senilai yaitu 9/12. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita samakan pembilangnya lebih besar, nilainya lebih besar yaitu 9/12 lebih besar dari 8/12. Nah, kemudian kita lanjut urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 1/3, 2/5, 3/4, dan 4/7. Kita arahkan 1/3 dan 2/5. Ya, dengan cara 1 kali 5 dan 3 kali 5. Kemudian 2 kali 3, maka 5 kali 3. Mohon maaf ya, sebenarnya ini 6 kali 3. Sehingga 5/15 dan 6/15. 5/15 jauh lebih besar dari 6/15. Pecahan 2/5 lebih besar dari pecahan 1/3. Kemudian kita bandingkan 2/5 dan 3/4. 2/5 kita bandingkan dengan 3/4. Sama halnya seperti cara pertama tadi. Jadi kita dapatkan 8/20 dan 15/20. Sehingga 3/4 lebih besar dari 2/5. Kemudian selanjutnya 3/4 dan 4/7. Nah, itu hasilnya 21/8 dan 16/28. 21/8 lebih besar dari 16/28 atau 3/4 lebih besar dari 4/7. Sama halnya dengan pecahan 2/5 dan 4/7. Nah, sama caranya juga. Jadi 28/35 lebih besar dari 14/35 atau 4/7 lebih besar dari 2/5. Ini adalah titik-titiknya. Nah, sekarang kita urutkan bilangan mana yang paling besar. Nah, tentunya bilangan yang paling besar dari 3/4 karena lebih besar dari 2/5 karena lebih besar dari 2/5 kan. Karena lebih besar dari 4/7.
Kemudian bilangan 2/5 ini dan 3/4 ini itu ada 4/7, dan ternyata 4/7 ini yang lebih besar, sehingga kita dapatkan urutan yang paling besar yaitu 3/4 setelah pecahan 4/7, kemudian 2/5, dan yang paling kecil adalah 1/3. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Tolong dipahami. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.